Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bersyukur pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama lagi. Baik, yang pertama pada pagi hari ini sebelum saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saya ingin sampaikan begini saudaraku. Hari Rabu kemarin itu ada seminar mendidik anak mengenai 10 perintah untuk anak-anak kita. Nah, biasanya saya hanya memantau dan tidak mendengarkan secara utuh. Ya, karena saya pikir anak-anak saya sudah besar, meskipun saya selalu lihat rekapannya. Cuman Rabu kemarin saya mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir. Dan ketika saya mendengarkan, saya katakan, aduh, ini sangat amat bagus. Sangat amat bagus. Jadi kalau ada satu hal yang saya sesali, saudaraku, kenapa pada waktu anak-anak masih kecil itu saya tidak mendapatkan pemahaman dan tidak mendapatkan pengertian semacam itu. Sehingga kami ini kehilangan banyak tahun-tahun awal dalam pertumbuhan anak-anak kami. Mereka bertumbuh dalam atmosfer dan suasana yang tidak menyenangkan. Itu belasan tahun pertama. Bersyukur sih bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu memulihkan dan sebagainya. Cuman saya berpikir begini, waduh ini sayang sekali. Dan pagi harinya saya coba cek seluruh peserta, lebih dari 300 orang dari seluruh Indonesia. Dan sebagian dari jemaat. Tapi juga saya tahu ada banyak jemaat yang mungkin karena berbagai macam kesibukan tidak bisa ikut. Padahal menurut saya itu isinya sangat amatlah bagus. Jadi apa yang saya ingin katakan, saya mendorong bagi Bapak Ibu sekalian, terutama yang mempunyai anak, menurut saya semuanya lah. Bahkan seandainya saudara tidak punya anak yang saudara asuh atau mungkin semua sudah menikah dan sebagainya, saudara bisa menolong anak-anak saudara dan menantu saudara untuk nanti bagaimana mengasuh dan mendidik cucu saudara. Jadi saya mendorong setiap saudara yang tidak sempat ikut di dalam seminar mendidik anak pada hari Rabu kemarin, mintalah rekamannya kepada teman-teman staf. Minta rekamannya, minta makalahnya. Ya, saudara dengarkan tidak lama, mungkin sekitar 2 jam. Kalau perlu saudara dengarkan berulang. Saudaraku, itu sangat amat bagus sekali. Sangat amat bagus sekali. Jadi silakan hubungi teman-teman yang ada di luar. Nanti saudara bisa minta, Pak, saya perlu rekamannya. Mungkin juga sudah di-upload di YouTube, saudara bisa dengarkan. Dan ada makalahnya yang saudara bisa minta dikirimkan. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat amat bagus, saudaraku. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Sebetulnya saya pernah sampaikan secara berseri, itu mengenai kasih karunia. Dan ketika saya berdoa beberapa hari Tuhan, apa yang saya harus sampaikan, Tuhan ingatkan lagi mengenai kasih karunia. Saudaraku, kita semua tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang bisa meramal tahun depan itu akan seperti apa. Tidak ada yang bisa berasumsi secara akurat, secara tepat, tahun depan itu seperti apa. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa menjelang akhir zaman, hari-hari akan semakin buruk itu iya, itu pasti. Persisnya seperti apa yang kita tidak pahami dan kita tidak mengerti. Beberapa orang mencoba, wah kita harus lakukan ini dan sebagainya. Oke, kita bisa berjaga-jaga, kita bisa mencoba mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, kenapa saya harus sampaikan mengenai kasih karunia ini? Lalu Roh Kudus itu memberikan suaranya begini. Tahun depan suasana situasi tidak akan lebih mudah. Bahkan mungkin tidak usah menunggu tahun depan. Hari-hari ke depan pun itu tidak akan mudah. Nah, salah satu hal yang saudara dan saya itu perlu tahu adalah bagaimana kasih karunia Allah
itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengalami kasih karunia Allah. Mengalami kasih karunia Allah. Fokusnya, sementara saudara mendengarkan bagian demi bagian dari firman Tuhan ini, fokusnya adalah mengalami. Fokusnya adalah mengalami. Nanti kita akan tahu kenapa sih kasih karunia. Kenapa anugerah. Itu hal yang sudah kita dengar berulang kali. Itu hal yang sudah terus-menerus kita dengar dan rasanya itu adalah hal yang biasa. Betul, itu bukan hal yang asing. Persoalannya adalah apakah saya dan saudara itu betul-betul hidup dalam kasih karunia atau tidak. Mari lihat beberapa ayat awal, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, perhatikan kata-kata berikutnya atau ayat berikutnya. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita, saudara dan saya, kekayaan kasih karunia Kristus yang melimpah-limpah sesuai dengan kekayaan, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan kalimat yang mengatakan kekayaan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Nah, itulah yang Tuhan itu inginkan supaya saya dan saudara itu mengalami. Kekayaan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Isi daripada kasih karunia itu demikian ajaib. Dan Alkitab mengatakan saudara harus mengalaminya secara berlimpah-limpah. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Kalau saudara ingat akan setiap berkat rasuli yang diucapkan hampir di semua gereja ketika mereka selesai ibadah, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah berkat rasuli yang diucapkan hampir oleh semua gereja setiap kali gereja itu mengakhiri ibadah. Nah, kalau ini bukan hal yang penting, tidak akan diucapkan setiap kali, sepanjang tahun, setiap kali orang itu selesai beribadah. Dikatakan begini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya pernah masing-masing dari ketiga hal ini saya pernah sampaikan secara berseri. Saya pernah sampaikan mengenai kasih Allah. Saya pernah sampaikan selama beberapa waktu, selama beberapa minggu mengenai Roh Kudus. Dan selama beberapa minggu juga saya pernah sampaikan mengenai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan langsung kepada poin yang pertama, pada slide yang pertama, pada gambar yang pertama. Kalau begitu, apa sih arti kasih karunia? Saya akan langsung supaya nanti saudara bisa memahami apakah ketika Alkitab mengatakan supaya kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara bisa cek apakah hal-hal ini itu sudah ada dalam kehidupan saudara secara berlimpah-limpah atau tidak. Saudara tanya, Pak, apakah kasih karunia ini definisi atau arti daripada ini itu akurat sekali? Saudaraku, ini bahkan belum mencukupi. Saya bisa sampaikan dan banyak arti. Saya coba rangkum secara sederhana dalam beberapa kalimat. Supaya saudara dan saya bisa memahaminya dengan mudah.
Yang pertama, arti daripada kasih karunia itu adalah perkenanan. Perkenanan. Dan itu merupakan hal yang sangat penting loh saudaraku. Nanti kita akan tahu perkenanan itu dari mana asalnya. Perkenanan itu dari mana asalnya. Tapi arti pertama daripada kasih karunia yaitu perkenanan. Kemurahan. Kebaikan. Itulah arti daripada kasih karunia. Kemudian juga pernyataan istimewa daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih karunia juga meliputi berkat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Penyediaan apapun, penyediaan dalam bentuk apapun yang saudara dan saya perlukan, saudara bisa sebutkan apapun. Kekuatan, kesanggupan ilahi yang Allah anugerahkan untuk hidup dalam kodrat ilahi dan menyelesaikan panggilan surgawinya. Ada banyak definisi menurut para tokoh, menurut para pendeta, menurut para ahli. Saya coba rangkum. Ya sepanjang malam saya coba ini supaya tidak terlalu panjang bagaimana. Karena kalau terlalu panjang saya hanya akan khotbah mengenai arti daripada kasih karunia. Saya coba rangkum sedemikian rupa sehingga kasih karunia itu adalah perkenanan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Kemurahan, kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saudara, berkat, penyediaan, kekuatan, kesanggupan ilahi yang Allah anugerahkan untuk hidup dalam kodrat ilahi, sehingga hidup saudara dan saya itu dalam keadaan seperti yang Tuhan mau. Hidup saudara dan saya itu dalam keadaan seperti yang Tuhan inginkan, itulah kodrat ilahi. Kalau saudara ingin mengerti, Pak, kodrat ilahi dalam hidup saya dan saudara itu seperti apa? Saudara baca Alkitab. Semua yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah kodrat ilahi yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi tidak ada cara lain kalau saudara ingin mengerti sebetulnya Tuhan itu ingin saya seperti apa. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu baik-baik saja seperti jiwamu baik-baik saja. Berarti Tuhan mau supaya kodrat kita itu adalah baik. Kodrat kita adalah berkecukupan bahkan berkelimpahan. Kodrat kita adalah kita hidup dalam kemenangan. Kodrat kita adalah kita hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, itu semua sudah ada di dalam Alkitab. Karena itu saudaraku, sebetulnya tidak ada cara lain. Salah satu hal yang saudara termasuk paling penting saudara harus lakukan adalah saudara bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Dari situ saudara akan tahu harusnya hidupmu itu seperti apa. Dengan cara apa? Membaca Alkitab. Itulah roadmap kita. Saudaraku, beberapa kali saya ke Jakarta, dalam 2 minggu terakhir saya ke Jakarta, saudara. Dan bahkan orang Jakarta pun, kalau mereka dari Jakarta Timur, dari Jakarta ke Jakarta Barat dan ke lain tempat, mereka akan lihat map. Dan sekarang kita bersyukur ada map secara online, secara digital, itu menolong sekali. Ya, dengan Google Map dan sebagainya. Saudara tinggal tunjukkan tujuannya, lalu saudara akan ikuti.
Saudara harus ada di jalur kanan atau jalur kiri. Saudara pakai 2 jalur ke sebelah kanan untuk berbelok sedikit ke kanan. Saudara akan mengikuti petunjuk dan arahan daripada map elektronik itu, map digital itu. Supaya apa? Saudara sampai ke tempat dengan selamat. Nah, itulah kodrat perjalanan saya dan saudara. Kalau saudara ingin mengerti, Pak, kodrat ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya itu cara mengikutinya bagaimana? Saudara tidak akan bisa lepas daripada Alkitab. Itu map kita itu di situ. Yang akan menolong saudara dan saya setiap hari harusnya hidup saya dan saudara itu seperti apa? Nah, untuk bisa seperti itu, saudara perlu kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Karena kasih karunia itu menyangkut berkat secara rohani dan jasmani, penyediaan akan segala sesuatu yang kita perlukan, kesanggupan ilahi, kekuatan ilahi, sehingga kita bisa menggenapi kodrat ilahi dan panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi itu bicara mengenai destiny kita, bicara mengenai rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, itulah kira-kira definisi daripada kasih karunia itu sendiri. Nah, kemudian silakan gambar yang berikutnya, gambar yang kedua. Nah, perhatikan saudaraku, ini statement penting. Kasih karunia itu dianugerahkan Bapa di dalam Kristus. Kasih karunia itu dianugerahkan Bapa di dalam Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Nah, kata dianugerahkan, itu artinya adalah diberikan secara cuma-cuma, meskipun sebetulnya saya dan saudara tidak layak menerimanya. Saudaraku, saya akan coba terangkan secara pelan-pelan. Supaya apa? Saudara itu punya kepastian. Saudara itu punya kepastian mengenai kasih karunia yang sudah dianugerahkan Bapa di dalam Kristus Yesus kepada saudara. Dan itu diberikan secara cuma-cuma, meskipun sebetulnya saya dan saudara itu tidak layak. Saudara tanya, Pak, bagaimana di dalam Kristus? Nah, saudaraku, inilah perbedaannya. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, itu kasih karunia, itu hanya diberikan kepada beberapa orang. Kasih karunia, itu hanya diberikan kepada beberapa orang. Sejauh yang saya bisa catat dari Alkitab. Itu yang pertama diberikan kepada Nuh. Lalu kepada Musa. Lalu tadi Pak Budi coba tolong coba carikan di dalam perjanjian lama yang Alkitab mencatat secara langsung. Kasih karunia itu diberikan kepada siapa saja selain kepada Nuh dan kepada Musa, kepada Benyamin, kepada Gideon, kepada Daud, kepada Esra, kepada Ayub. Jadi saudaraku tidak banyak sebetulnya. Tidak banyak. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Itu yang secara langsung dicatat di dalam Alkitab. Mereka mendapatkan kasih karunia itu tidak banyak. Musa pernah
berdoa kepada Tuhan untuk orang Israel, supaya mereka juga mendapatkan untuk kasih karunia itu. Nah, perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai kasih karunia adalah, kalau di dalam perjanjian lama, itu sejatinya hanya beberapa orang saja, yang Alkitab itu catat secara langsung. Dan kalau ada bangsa yang menerima juga kasih karunia adalah bangsa Israel. Nah, apa perbedaannya di dalam perjanjian baru, saya dan saudara? Kita tahu Nuh itu orang yang saleh, kita tahu Nuh itu orang yang baik. Dibandingkan dengan orang-orang sejamannya, Nuh itu saleh sekali. Kita kenal dengan yang namanya Musa. Musa adalah pemimpin daripada orang Israel yang mempertahankan orang Israel di hadapan Tuhan. Kita katakan, Pak, ya pantas kalau mereka mendapatkan kasih karunia. Nah, saya ini siapa? Nah, ada perbedaan mendasar antara kasih karunia yang diterima oleh tokoh-tokoh dalam perjanjian lama dan kasih karunia yang diberikan di dalam perjanjian baru. Nah, kalau dalam perjanjian baru dikatakan begini, bahwa kasih karunia yang telah kamu terima, yang dianugerahkannya kepada saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada detik yang sama, itu kasih karunia Allah, itu juga turun dalam kehidupan setiap saudara. Jadi saudara dan saya ini sebetulnya sudah dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Karena siapa? Karena Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Ketika Bapa melihat saudara dan saya, yang dia lihat adalah Kristus, yang dia lihat adalah Yesus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Mari lihat di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Saudara perhatikan akan firman ini. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa berkenan kepada Yesus. Bapa berkenan kepada Yesus. Dan Yesus itu sekarang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itulah perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya, kasih karunia Allah itu juga dianugerahkan kepada saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada satupun tuntutan, prasyarat dan kondisi yang ditujukan kepada saudara dan saya, yang mengatakan begini, oh kamu harus begini dulu, supaya kamu hidup berkenan kepada Tuhan. Kamu harus memberikan persembahan, untuk ini perpuluhan, ini untuk pembangunan, ini untuk misi, berapa puluh persen. Kalau kamu berikan 30% untuk Tuhan, kamu akan berkenan di hadapan Tuhan dan kamu akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu tidak loh saudaraku. Oh kamu harus berpuasa sekian lama supaya kasih karunia Tuhan turun ke atas kamu. Oh kamu harus lakukan ini supaya perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu turun ke atas kamu. Itu tidak ada syarat dan kondisinya, itu sama sekali tidak ada. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada detik yang sama, pada waktu yang sama, itu kasih karunia yang artinya adalah perkenanan, kemurahan Tuhan yang kita tidak layak menerimanya, kebaikan Tuhan yang kita harusnya tidak sanggup membayarnya. Semua kesanggupan ilahi
itu dianugerahkan, bukan hanya diberikan, itu dianugerahkan kepada saudara dan saya. Dan ketika dianugerahkan itu artinya tanpa syarat dan kondisi apapun. Justru oleh kasih karunia itulah nanti kita akan sampai, kita akan makin giat melakukannya di dalam Kristus. Yang kita lakukan itu semuanya adalah dorongan daripada kasih karunia itu. Bukan apa yang kita lakukan itu membuat kasih karunia itu turun, itu bukan. Bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita berikan, itu yang akan membuat perkenanan Tuhan itu turun. Tidak, saudaraku. Perkenanan Tuhan turun, kemurahan Tuhan turun, kasih karunia turun, itu turun seiring pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada tuntutan yang lainnya. Ketika saudara dipenuhi dengan kasih karunia, saudara sadar itu, baru saudara itu melakukan segala sesuatunya dengan kesanggupan, dengan kemurahan, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, dua kisah ini saya harap akan menolong saudara untuk memahami bagaimana kasih karunia itu. Kejadian pasal yang ke-6. Saya berharap dua kisah ini akan menolong saudara semuanya untuk memahami dan untuk membuat kita semua mengerti bagaimana kasih karunia itu bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kita dan bagaimana kasih karunia itu akan memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam kodrat ilahi dan hidup di dalam panggilan surgawi. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-6, itu judulnya adalah kejatuhan manusia. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Setelah itu lalu air bah, dan semua orang yang di luar bahtera, semua makhluk yang di luar bahtera, mati semuanya, binasa. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Tetapi Nuh mendapat apa? Mendapat apa? Kasih karunia di mata Tuhan. Memang, kalau saudara baca juga ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu berhidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, pada zaman Nuh, ketika Nuh mendapatkan kasih karunia, Alkitab mencatat, Nuh itu orang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu bergaul hidup dengan Allah. Itulah yang membedakan kenapa Nuh itu diselamatkan dan keluarganya diselamatkan, sedangkan orang-orang sezamannya itu binasa. Kenapa Nuh itu mendapatkan kasih karunia? Karena dikatakan bahwa Nuh itu hidup benar dan tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Tidak seperti orang-orang sezamannya. Loh Pak, ini kasih karunia ini diberikan hanya orang yang hidupnya benar loh. Yang hidupnya tidak bercela. Sedangkan aku ini, hidupku tidak lebih baik dibandingkan orang dunia.
Seandainya ada kelebihannya mungkin tidak banyak. Tapi aku masih melakukan dosa yang sama. Aku masih melakukan kekeliruan yang sama. Aku tidak alim-alim amat. Dan aku tidak selalu hidup bergaul dengan Tuhan seperti dengan Nuh. Saudaraku, inilah perbedaannya. Kasih karunia di dalam perjanjian lama akan diiringi dengan syarat dan kondisi dan tugas tertentu. Baru diberikan kasih karunia. Nanti kita akan tahu ketika kita membaca kisah Musa. Musa itu tugasnya sangat amat berat. Sehingga dia memerlukan akan kasih karunia itu. Pak, saya ini jiwa baru. Saya baru kenal Tuhan selama mungkin 2-3 bulan. Bagaimana saya bisa tahu? Saya tidak tahu semuanya, saya tidak tahu mengenai hidup benar. Nah, saudaraku, inilah bedanya. Kasih karunia dalam perjanjian lama itu akan diiringi oleh syarat dan kondisi tertentu atau tujuan tertentu. Sedangkan di dalam perjanjian baru, kasih karunia itu dianugerahkan. Diberikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara yang sebetulnya tidak layak. Dan cara menerimanya bagaimana? Cara menerimanya dengan bersama-sama dengan Kristus. Cara menerimanya hanya dengan satu cara, dengan Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara tanya, Pak, itu ada momen di mana Nuh itu mendapatkan kasih karunia. Saya ini kapan Pak momennya? Tolong doakan saya. Bagaimana kalau nanti Bapak setelah khotbah, Bapak altar call, siapa yang mau menerima kasih karunia? Saudaraku, tidak ada. Itu tidak perlu. Kenapa? Kasih karunia Allah itu sejatinya sudah saudara terima pada waktu saudara menjadi percaya. Hanya seringkali kita itu tidak menyadarinya. Dan seperti yang saya pernah sampaikan, sisa-sisa Taurat, ajaran legalisme itulah yang memperumit dan yang mempersulit. Saudara harus melakukan syarat tertentu, saudara harus melakukan tertentu, saudara harus memberikan sesuatu sehingga perkenanan Tuhan itu akan turun. Itu adalah sisa-sisa Taurat dan sisa-sisa legalisme yang memperumit dan mempersulit. Alkitab mengatakan bahwa kasih karunia itu dianugerahkan, artinya diberikan dengan cuma-cuma kepada orang yang tidak layak seperti saya dan saudara. Dan cara menerimanya adalah dengan menerima Yesus, percaya kepada Dia. Hanya itu. Itulah kenapa di dalam perjanjian lama itu banyak Tauratnya, syarat dan kondisi. Di dalam perjanjian baru dikatakan itu zaman kasih karunia, itu zaman anugerah. Memang itu beda zaman, saudara. Memang beda zaman. Yang satu memang zaman kasih karunia. Yang satu memang zaman legalisme yang dipenuhi dengan tuntutan, syarat dan kondisi. Taurat. Dan hukum Taurat itu hanya dua, saudaraku. Saudara taat diberkati, saudara salah dikutuk. Udah selesai begitu aja. Itulah tuntutan daripada hukum Taurat. Nah, lalu Nuh membuat bahtera. Dan kita semua tahu membuat bahtera pada waktu itu juga merupakan pekerjaan besar yang sangat sulit. Tetapi karena Nuh itu mendapatkan kasih karunia, dia memiliki yang namanya kesanggupan ilahi. Dia dimampukan untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Dia hidup saleh, dia hidup benar, dia hidup bergaul dengan Allah. Oke, itu satu hal. Tapi untuk mampu membangun bahtera yang demikian besar, hanya dia dengan beberapa orang,
lalu dia harus mengumpulkan semua binatang, memasukkannya ke dalam bahtera. Itu butuh anugerah, itu butuh kasih karunia, itu butuh kesanggupan ilahi. Contoh yang kedua adalah Musa, saudara. Keluaran pasal yang ke-33. Saya berharap dua contoh ini akan menolong saudara dan saya untuk memahami akan kasih karunia itu gambarannya seperti apa. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-32, itu setelah orang Israel keluar dari Mesir, lepas dari perbudakan, lalu ketika Musa itu naik ke gunung bertemu dengan Tuhan, yang menyedihkan adalah lalu orang Israel itu membuat patung anak lembu emas. Musa sedang menerima 2 loh batu yang berisi hukum. Lalu orang Israel itu menekan Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Dan mereka mengatakan, inilah Allah kita yang telah menolong mengeluarkan kita dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Lalu Tuhan marah. Saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-32, Tuhan marah. Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, aku akan memusnahkan bangsa ini, bangsa yang tidak tahu diri ini. Baru saja aku membebaskan mereka dengan mujizat-mujizat yang ajaib dan luar biasa dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Tidak lama kemudian dia membuat patung anak lembu emas dan menyembah patung itu dan mengatakan, inilah Allah kita yang telah mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Lalu Tuhan katakan, aku akan memusnahkan mereka dan aku akan membuat bangsa yang baru dari keturunanmu. Dari keturunanmu. Lalu Musa bersyafaat, Tuhan, nanti bangsa-bangsa akan mengatakan, lihat itu, Tuhan sudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, lalu hanya untuk membunuhnya di padang gurun. Nah, saudaraku, baik Nuh maupun Musa, itu melambangkan akan pekerjaan Kristus. Melambangkan akan pekerjaan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu akhirnya Tuhan mengatakan, okelah, karena doamu, aku tidak jadi untuk membunuh bangsa Israel. Tapi, mulai dari sekarang ini, bukan aku sendiri yang akan memimpin mereka. Tapi aku akan menyuruh malaikatku. Aku akan menyuruh malaikatku untuk berjalan di depan mereka, yang akan menolong mereka sampai kepada tanah perjanjian itu. Lalu Musa itu berargumen dengan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang kedua. Keluaran 33 ayat yang kedua. Aku Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu.
Dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Sebetulnya Tuhan sudah mengutus akan malaikat tadi. Awalnya Tuhan yang memimpin sendiri, tapi karena bangsa Israel berdosa, Tuhan katakan sekarang yang aku akan utus adalah malaikat. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Zaman Musa, kasih karunia itu barang mahal dan itu barang yang sangat penting, saudara. Sampai Musa begini, Tuhan, jika kiranya aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Saudara katakan, Pak, bagaimana kalau saya berdoa seperti Musa berdoa? Tidak perlu, saudaraku. Yang saudara berdoakan adalah begini, Tuhan terima kasih. Aku sudah menerima kasih karunia ketika aku menjadi percaya. Itulah bedanya, saudaraku. Itulah bedanya. Saya berharap dari kisah ini, saudara akan betul-betul mengerti dan memahami, dan Roh Kudus akan menolong, mewahyukan kepada saudara dan saya. Jangan bersikap heroik, Pak, saya harus puasa 30 hari 30 malam. Saya harus memberikan persembahan mungkin 90% daripada pendapatanku, Pak. Saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan ini supaya mendapatkan kasih karunia. Zamannya berbeda. Karena itulah betul dikatakan zaman Kristus itu adalah zaman anugerah, itu adalah zaman kasih karunia. Musa berkata, kiranya aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Belum berhenti, saudaraku. Tadi Tuhan kan pertama mengirim, aku akan memusnahkan bangsa ini dan aku akan membuat bangsa dari keturunanmu. Musa katakan, Tuhan jangan. Tuhan nurut kepada Musa. Lalu Tuhan katakan, kalau begitu aku akan menyuruh malaikatmu. Musa katakan, Tuhan, jikalau aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, jangan malaikat, engkau sendiri yang memimpin kami.
Jika aku mendapatkan kasih karunia, jika aku mendapatkan perkenanan di hadapanmu, bukan malaikat yang akan menolong kami, memimpin kami, tapi kami mau engkau sendiri yang memimpin di tengah-tengah kami, saudaraku. Saudara bisa bayangkan pergolakan yang terjadi antara Musa, orang Israel, dan Tuhan pada waktu itu. Lalu Tuhan katakan, oke, karena engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku, maka aku sendiri yang akan memimpin kamu. Loh, bagi Musa, bagi orang Israel, kasih karunia itu dampaknya luar biasa loh, saudara. Antara malaikat dan Tuhan sendiri yang memimpin. Musa katakan, Tuhan, jikalau aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, bukan malaikat yang akan memimpin bangsa ini, tapi engkau sendiri yang memimpin bangsa ini. Dan Tuhan katakan, oke, kamu mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Aku sendiri yang akan memimpin engkau dan bangsa ini. Loh, Musa belum berhenti, saudaraku. Tuhan, kalau aku mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, mendapatkan perkenananmu, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, pada ayat yang ke-18. Musa belum berhenti. Oke, janjimu engkau akan memimpin kami orang Israel. Aku belum berhenti. Perlihatkanlah dirimu, perlihatkanlah kemuliaanmu. Ketika saudara menjadi percaya, Tuhan tidak hanya memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Ketika dia saudara dan saya percaya, dia tidak hanya memperlihatkan kemuliaannya, tapi kemuliaannya itu dimasukkan dalam hidup saudara dan saya. Lewat siapa? Yesus. Lewat Yesus. Musa memohon kepada Tuhan. Saudara sudah menerimanya. Dan ayat seterusnya dikatakan bahwa Tuhan akhirnya memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa, meskipun hanya lewat belakangnya saja. Dari kisah Nuh dan dari kisah Musa ini, saudara bisa mengerti bahwa sebetulnya kasih karunia itu barang mahal. Itu barang eksklusif. Itu barang sangat menentukan. Itu barang yang Nuh itu harus hidup saleh. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nuh harus hidup benar. Dan ketika dia mendapatkan kasih karunia itu, dia harus menyelesaikan satu pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Musa harus terus bersyafaat untuk orang Israel di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kiranya jika aku mendapatkan kasih karunia, kalau aku mendapatkan kasih karunia, jangan kirim malaikat, aku mau engkau sendiri. Lupa, doa Musa itu kan bagus. Itu doa orang yang rendah hati. Betul, saudaraku. Tapi kondisinya dengan saya dan saudara beda. Bukan berarti saudara boleh seenak-enaknya, itu bukan. Tapi kalau Musa itu memohon, Tuhan, kiranya aku mendapatkan perkenanan di hadapanmu, aku mendapatkan kasih karunia. Saudara jangan berdoa seperti itu. Yang saudara doakan adalah mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Karena oleh Kristus, kemuliaanmu itu, aku sudah mendapatkan kasih karunia. Nah, ketidakmengertian. Dan apakah kita akan mengandalkan kasih karunia atau tidak? Itu memang yang menjadi masalah.
Berikutnya, apa sih tujuan kasih karunia dalam kehidupan kita? Tujuannya apa? Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 2 itu dikatakan semua hanyalah oleh kasih karunia. Tujuannya apa? Supaya saudara melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan begini ya, Pak, saya harus baik supaya saya mendapatkan kasih karunia. Bukan. Saudara ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mendapatkan kepenuhan, kekayaan kasih karunia itu seluruhnya utuh. Nah, oleh kasih karunia itulah supaya saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang ditentukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara hidup di dalam kodrat ilahi, saudara hidup di dalam panggilan surgawi, saudara terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan cara apapun, saudara terlibat di dalam penuaian jiwa-jiwa di dalam bangsa-bangsa, saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan cara apapun, itulah tujuannya. Nah, saudaraku, saya berharap pengertian ini akan menolong saudara. Jadi tujuan kasih karunia itu apa? Supaya saudara dan saya itu melakukan pekerjaan baik. Jangan dibalik saudaraku. Pak, kan seperti Nuh itu baik dan saleh dan hidup bergaul, baru mendapatkan kasih karunia. Zamannya berbeda. Zaman penjajahan, untuk bisa bebas harus berjuang. Sekarang saudara lahir sudah merdeka. Supaya apa? Saudara boleh berkarya dengan baik. Zamannya memang berbeda. Gambar berikutnya. Saudaraku, pada kenyataannya, pada prakteknya, kasih karunia itu bertumbuh. Meskipun begini ya, kasih karunia ketika saudara dan saya terima itu utuh. Sudah utuh 100%. Tapi pemahaman saudara dan seberapa saudara mengandalkan hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, itu pada kenyataannya memang bertumbuh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Artinya apa? Saudara semakin menyadari dari hari ke hari, saudara semakin menyadari semua hanya kasih karunia. Kasih karunia anugerah itulah yang menyanggupkan aku, itulah yang memampukan aku, itulah yang menolong aku. Dan Alkitab mengatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Salah satu cara supaya kasih karunia itu bertumbuh dalam kehidupan saudara adalah seberapa jauh pengenalan saudara akan Yesus Kristus. Itu akan menentukan lalu berapa banyak kasih karunia itu saudara bergantung ke situ. Saudara sudah menerima kasih karunia 100%. Tapi saudara menggunakan atau tidak. Sama dengan begini. Di dalam HP ini, semua aplikasi yang sebetulnya saya butuhkan sudah ada di sini. Persoalannya adalah saya tidak tahu dan saya tidak bisa menggunakan. Sehingga setiap kali ada masalah saya akan mencari Adi Gusman, Adi tolong caranya bagaimana? Dia mengenal HP lebih baik daripada saya. Sehingga dia bisa menggunakan semua aplikasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya. Demikian juga pengenalan saudara akan Yesus lewat doa pribadi, lewat saat teduh, lewat pembacaan firman, lewat persekutuan dengan saudara-saudara seiman, lewat penyembahan saudara, itu akan menentukan seberapa jauh saudara makin mengenal Tuhan Yesus, dan semakin saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara akan makin bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara yang makin bertumbuh, bukan kasih karunianya yang bertumbuh, karena kasih karunia sudah komplit 100%. Pengenalan saudara akan kasih karunianya yang bertumbuh. Pak, tolong Pak doakan supaya kasih karunia-Nya bertambah. Tidak bisa. Kasih karunia-Nya sudah full, sudah penuh.
Ketidakmengertian saudara dan sayalah yang mendapat kita hanya melakukan secara minimal sekali, sangat sedikit. Karena kita tidak tahu apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena itulah saudaraku, tidak ada cara lain. Saudara harus baca, bertekun dalam firman Tuhan setiap hari. Ambil waktu berdoa saat teduh setiap hari. Hidup di dalam komunitas sel, saling membangun satu dengan yang lainnya. Menyembah Tuhan dalam pertemuan jemaat seperti ini itu akan menolong pengenalan saudara dan saya akan Tuhan. Dan semakin saudara mengenal akan Tuhan, kasih karunia itu saudara akan bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia, bukan kasih karunia yang bertumbuh. Ya, bukan kasih karunia yang bertumbuh, tapi saudara yang bertumbuh dalam kasih karunia. Gambar berikutnya. Cara kerja kasih karunia, saudaraku. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan apa? Melengkapi. Ini cara kerja kasih karunia. Yang pertama, melengkapi apa yang saudara perlukan. Meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara dan saya. Seketika sudah kamu menderita, seketika lamanya. Itu cara kerja akan kasih karunia. Cara kerja kasih karunia. Lalu ini adalah apa ya? Salah satu statement kasih karunia yang ajaib. Gambar berikutnya. Kasih karunia itu melebihi akan harapan dan doa kita. Saudara harus selalu begini. Ini iman kasih karunia itu begini. Ini adalah iman dan pengharapan kasih karunia. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan atau lakukan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, berikutnya adalah respon yang salah terhadap kasih karunia. Nah, ini respon yang salah, saudaraku. Respon yang salah dari kasih karunia. Yang pertama dikatakan begini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 menjadikan sia-sia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Sekali lagi, kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, kasih karunia selalu disambung dengan kata dianugerahkannya. Kalau dalam perjanjian lama selalu ada kondisinya. Entah ini orangnya baik atau meminta Tuhan, berilah aku kasih karunia karena pekerjaanku ini besar. Musa, Tuhan ini aku menghadapi bangsa yang rewel, bangsa yang tegar tengkuk. Aku tidak mampu, aku perlu kasih karuniamu. Nah, di dalam zaman kasih karunia ini dikatakan begini. Bahwa kasih karunia yang dianugerahkannya diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma, meskipun saudara bahkan tidak layak. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membayarnya. Yang bisa membayarnya secara penuh 100% hanya satu pribadi. Kasih karunia itu memang mahal. Dan yang bisa memenuhi syarat 100% itu hanya satu pribadi, yaitu Yesus. Karena dikatakan kepadalah aku berkenan, inilah anakku yang kekasih, aku kasihi. Bapak katakan inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Yesus itu ada dalam hidup saudara dan saya, karena itu dikatakan dianugerahkan kepada saudara. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Jadi Paulus tidak mau membuat kasih karunia-Nya menjadi sia-sia. Dengan cara apa? Dia melayani lebih baik oleh karena dorongan dan oleh karena kesanggupan kasih karunia. Dia bekerja lebih baik oleh karena dorongan dan kesanggupan kasih karunia. Dia berdoa lebih banyak karena dorongan dan kesanggupan kasih karunia. Dia melayani jemaat, dia melayani gereja-gereja yang dirintis. Dia katakan, aku lebih giat lagi, aku bekerja lebih keras. Aku tidak mau menjadikannya sia-sia. Karena apa? Karena dorongan dan kesanggupan kasih karunia. Sejauh saudara menyadari akan kasih karunia yang bekerja dan memampukan saudara, saudara akan bekerja lebih giat, saudara akan melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ada dorongan dan kesanggupan dari kasih karunia itu. Kalau saudara hanya bersandar, Tuhan aku tidak bisa, saudara perlu kasih karunia. Contoh ekstrim. Saudara punya anak 2, rewel saja, sudah stres. Saudara punya anak 2, bahkan anak 1, itu hari itu rewel, sudah stres. Adi Sali dan Ida Sali, itu tinggal dengan puluhan ODGJ, plus 2 anak kandung mereka. Yang membedakan apa? Mereka anaknya gemuk-gemuk, Adi dan Ida juga cenderung gemuk. Bukankah itu lambang baik dari kemakmuran, ketenangan? Adi bahkan masih bisa relaks, masih bisa fitness. Sementara di rumahnya begitu dia pulang, dia ketemu dengan 20 atau 25 ODGJ. Yang membedakan apa? Dia punya kasih karunia untuk hidup bersama dengan ODGJ. Saya punya kasih karunia, hidup bersama Adi dan Ida saja. Menjadi teman sepelayanan. Kasih karunia yang akan menyanggupkan saudara dan saya. Jadi jangan membuatnya menjadi sia-sia dengan malas-malasan, dengan tidak melakukan apapun. Itu saudara menyia-nyiakan kasih karunia. Gambar yang terakhir. Silakan. Respon yang salah, menjauh. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika saudara lepas dari kasih karunia, saudara tidak mengandalkan kasih karunia, saudara mulai jengkel dengan yang lainnya. Kenapa yang tinggal dengan ODGJ hanya aku saja? Ayo semua staf tinggal bersama. Ya saudara marah, saudara pahit, saudara lalu Adi Ida mulai ngomel, kok hanya aku yang di rumah kan bersama dengan ODGJ. Kenapa penatua tidak hidup bareng semuanya? Lalu dia tidak puas, dia marah dan sebagainya. Lalu akan pahit saudara. Akan timbul akar pahit. Ketika saudara menjadi seorang suami, lalu saudara menuntut istri, saudara tidak minta Tuhan, mampukan aku dengan kasih karunia yang sudah ada padaku. Saudara iri, saudara jengkel, lalu saudara marah, saudara pahit semuanya. Dalam Alkitab mengatakan akan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi poin pertama, kasih karunia itu ada, sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kasih karunia itu yang membuat saudara hidup seperti yang Tuhan tetapkan dan melakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan menjadikan sia-sia. Dengan apa? Saudara tidak melakukan yang seharusnya saudara lakukan. Setiap saudara ada kodrat ilahi, ada destiny dan panggilan surgawi. Setiap saudara harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar dengan cara apapun. Sebagian dengan memberikan tenaganya, sebagian entah bagaimana. Kalau cari uang itu gampang. Pak, saya kalau cari jiwa gak bisa, cari uang itu gampang. Lihat ke kanan uang, lihat ke kiri uang.
Oke, masing-masing diberi tugas dan fungsi yang berbeda. Tapi yang pasti libatkanlah dirimu dalam pekerjaan Tuhan ini. Jangan menjadikan sia-sia. Dan pada kenyataannya kasih karunia itu bertumbuh oleh pengenalan. Oleh pengenalan akan Tuhan. Jangan abaikan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Jangan lakukan dengan terburu-buru. Ambil waktu yang tenang. Sediakan kopi di sebelah kanan, pisang goreng di sebelah kiri. Tenangkan hatimu dan bacalah firman Tuhan. Berdoa secara pribadi. Saat teduh secara pribadi. Menyembah bersama-sama. Saling membangun satu dengan yang lain dalam komunitas sel. Hidup dalam persekutuan jemaat seperti ini akan menolong pengenalan saudara akan Allah, dan pengenalan itu akan membuat kasih karunia yang ada dalam hidup saudara itu akan bertumbuh. Mengandalkannya akan bertumbuh, bukan kasih karunia-Nya kecil lalu tambah besar. Tidak, ketika saudara menerima Yesus, itu takaran kasih karunia sudah full, hanya saudara tidak mengerti dan tidak mengenal, sehingga saudara tidak mengandalkan kepada kasih karunia